Ya, selamat datang di perkuliahan minggu ke-13. Tidak terasa kita sudah sampai di hampir akhir minggu. Dan di minggu kali ini kita akan membahas materi terakhir, ya, yaitu tentang biaya dan laba rugi, gitu ya. Rugi laba, laba rugi. Nah, di sini kita akan menyederhanakan memang. Jadi sebenarnya kalau yang kenyataannya ya akan lebih kompleks dari ini. Tapi karena memang keterbatasan waktu kita, jadi kita akan lebih sederhanakan secara umum saja gitu ya. Nanti untuk kedepannya kalian bisa kembangkan lagi menjadi lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, apa saja biaya yang harus kita pertimbangkan untuk laba rugi? Nah, pertama ada biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Nah, tentunya yang pertama biaya yang terkait dengan karyawan, gitu ya, gajinya dan sebagainya macamnya, tunjangannya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada biaya transportasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan butuh mengurus keluar pulau dan sebagainya, butuh transportasi, gitu ya. Kemudian ada biaya listrik, air, internet. Ini biaya yang ya sehari-hari kita pakai, gitu ya, harus kita bayar. Kemudian ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini terkait dengan aset-aset kita. Kemudian ada biaya pajak lain. Jadi kita kalau menjalankan usaha yang baik itu taat pajak gitu ya, dan pajak itu tentu saja menjadi biaya. Kemudian dan yang nomor 6, terakhir tapi biasanya paling besar gitu ya, adalah biaya sewa gitu ya. Biaya sewa ini besar sekali biasanya gitu ya. Tapi ya biaya gaji juga besar gitu. Tapi tergantung dari skala perusahaan. Kalau perusahaannya gede banget, biasanya malah biaya gaji lebih besar daripada sewa. Tapi kalau perusahaannya kecil, kadang biaya sewa lebih besar daripada biaya gaji. Gitu ya, seperti sewa ruko atau yang lain. Nah, kemudian ada biaya lain di luar biaya operasional. Misalnya, ada biaya jasa freelance. Kalau misalnya kita itu menggunakan jasa luar untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang kita tidak mampu atau kita tidak sempat untuk mengerjakan sendiri. Misalnya kayak bikin aplikasinya kalau di orang, logonya, copywriting itu, jadi kalau kita bikin tulisan itu supaya bagus itu ada orang yang bikinkan, dan itu biaya. Kemudian ada biaya server gitu ya, server itu nyewa bisa, walaupun beli pun ada biaya ya, beli itu biaya awal, biaya belinya. Tapi setelah itu biaya perawatan sama aja gitu ya, biaya transaksi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan jasa payment gateway gitu ya, ada biaya transaksi di dalamnya gitu ya. Kayak apa namanya, pakai OVO gitu ya, pakai GoPay, itu ada biayanya gitu ya. Sebagai merchant itu kena biaya juga ya. Kemudian ada biaya disbursement. Nah, ini biaya transfer antar bank. Nah, untuk mencairkan saldo seringkali kita juga diminta untuk menyetorkan semacam biaya administrasi, dan ini juga harus dihitung ya, kalau enggak kita rugi nanti. Kemudian yang terakhir ada biaya pemasaran. Nah, ini biaya pemasaran ini biasanya memakan biaya yang besar sekali dan rutin ya. Kenapa? Karena biaya pemasaran ini kan yang utama untuk mendongkrak usaha kita supaya bisa laku gitu ya. Misalkan biaya kita pasang iklan di YouTube, pasang iklan di Google gitu, pasang iklan dimanapun, belum lagi nanti kalau mau memberikan promosi dan sebagainya ya. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita ingat. Yang pertama ada BEP, break even point. Itu adalah saat dimana pada akhirnya penghasilan kita itu sudah bisa menutup seluruh modal yang kita keluarkan di awal, atau seluruh pengeluaran yang kita keluarkan ya. Jadi ini momen di saat kita itu sudah balik modal ibaratnya gitu. Kemudian payback period itu adalah berapa lama gitu ya, waktu yang dibutuhkan supaya kita sampai ke BEP yang tadi itu ya. Dan kemudian ada laba dan rugi. Kalian tahu ya, laba keuntungan, rugi ya kerugian ya. Sorry. Nah, tips budgeting, jadi tips untuk kita membuat penganggaran bisnis kita adalah yang pertama, nyari harga harus sereal mungkin. Cari yang harga sebelum promo gitu ya. Kenapa? Karena kita belinya belum tentu pas promo gitu ya. Kemudian kenapa serial mungkin? Ya karena kalau kita ngarang atau kita dapat sumber dari yang tidak terpercaya, nanti kalau biayanya ternyata tidak segitu, ternyata dia salah informasinya, repot kita. Maka cari sumber harus yang serial mungkin atau seakurat mungkin. Gitu ya. Kalau perlu langsung ke tokonya, gitu, telepon tokonya, cari di website tokonya. Kemudian yang berikutnya adalah daftarkan apa saja yang Anda perlukan, jangan berlebihan. Gitu ya. Maksudnya jangan semua dimasukkan yang nggak perlu.
tapi juga jangan terlalu sedikit demi kelihatan dikit gitu ya. Terus nanti karena oh ya supaya dikit saya nggak masukkan apa namanya biaya listrik, padahal listrik itu dipakai terus, itu bahaya gitu ya. Lalu mengacu pada nomor 2 gitu ya, tujuan kita menuliskan hal-hal ini gitu, sebenarnya bukan untuk supaya kita untung, karena ini belum ngomong untung rugi, ini untuk kita sendiri. Justru kalau kita nulisnya itu salah, nulisnya seenaknya sendiri, nulisnya di karang-karang, yang rugi kita sendiri. Kenapa? Nanti kita berusaha menjalankan bisnisnya, padahal bisnis ini sebenarnya merugikan, gitu ya. Karena itu buatlah ini se-real mungkin, gitu ya. Berikutnya, kita harus mengalokasikan biaya lain-lain juga. Apa itu biaya lain-lain? Biaya lain-lain itu bisa dibilang seperti biaya tak terduga. Biaya yang kita tidak merencanakan, tapi tiba-tiba bisa muncul. Dan itu tidak mungkin kalau kita hindari. Karena itu kita harus punya cadangan dana. Biasanya kita mengalokasikan biaya lain-lain itu 10% dari total biaya kita keseluruhan. Jaga-jaga, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, gitu ya, dengan semua pengeluaran yang harus kita lakukan, yang harus kita keluarkan, kita harus juga memikirkan komposisi modal kita. Kenapa kok saya bilang komposisi? Karena modal itu belum tentu berasal dari satu sumber. Nah, misalnya ada modal pribadi. Sebuah perusahaan belum tentu semuanya modal pribadi. Bisa jadi modal pribadi hanya sekian persennya pinjam di bank, sekian persennya pinjam teman, sekian persennya dan lain-lain. Gitu ya. Nah, misalnya kita di perusahaan kayak TBK. TBK itu kan yang menjual saham itu kan berarti ada yang modal pribadi, yaitu yang sahamnya itu dimiliki oleh pemilik awalnya dulu. Mungkin ada pinjaman bank yang tidak masuk di saham kalau pemilik pinjaman bank, tapi mungkin ada pinjaman teman atau keluarga. Nah, pinjaman teman atau keluarga kalau di perusahaan TBK ini disebut saham itu, gitu ya. Kemudian orang yang pinjam dikasih saham. Untuk apa? Nanti ke orang yang pinjam, orang yang minjemin, gitu. Orang yang minjemin dikasih saham. Nanti kalau misalnya ada keuntungan perusahaan, misalnya dia minjemin 10% dari total modal perusahaan keseluruhan, maka dia harus dapat juga keuntungan yang setara dengan itu. Hitungannya mungkin bisa jadi tidak pas 10% atau apa, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan supaya bisnis kita ini bisa berjalan lancar? Harus ada pembagian tugas yang jelas. Ya. Kalau bisnis tidak ada pembagian tugasnya, semuanya merasa jadi bos, semuanya merasa jadi pimpinan, akhirnya apa? Kacau. Karena semuanya berusaha untuk mengatur. Kalau semuanya berusaha untuk mengatur, maka siapa yang mau diatur? Ya. Saya berusaha mau mengatur. Teman saya berusaha mau mengatur. Nanti saya mau mengatur teman saya mau mengatur saya. Akhirnya bertengkar. Yang jadi adalah bisnisnya berhenti. Gitu ya. Nah, maka tugas kalian nanti adalah membagi tugas dengan anggota kelompok Anda. Sehingga masing-masing kalian punya tugas sendiri-sendiri. Nah, paling gampang kita bagi misalkan ya, yang pertama ada yang menjadi ARD. Ya, apakah yang menjadi ARD hanya satu orang? Nggak harus. Nggak harus. Bisa lebih. Misalkan di sini dibilang minimal 2 orang. HRD apa? HRD itu yang berkaitan dengan pegawai. Biaya-biaya pegawai dia yang ngurus. Ya. Gaji, kenaikan gaji tiap tahun, iuran-iuran, tunjangan, apalagi kayak sekarang ya, ada hari raya, ada THR, itu semuanya HRD harus memikirkan perhitungannya dan sebagainya. Kemudian finance, yang kedua. Finance ini biasanya terkait dengan duit-duit juga. Gaji-gaji itu biasanya juga setelah dirumuskan sama HRD, minta duitnya tetap ke finance. Gitu ya. Nah, tapi di sini misalkan finance akan bertugas untuk menghitung estimasi pajak. Gitu ya. Kemudian harus tahu hitungannya pajak ya. Jadi nanti yang bagian finance coba lihat cara ngitung pajaknya gimana. Gitu ya. Kemudian ada biaya-biaya lain yang muncul, misalkan biaya transaksi yang tadi, dan biaya disbursement, biaya payment gateway, itu semuanya diurus oleh finance. Ya, jadi bagi siapa yang akan menjadi finance-nya. Kemudian yang berikutnya ada IT. Nah, bagian IT ini bukan orang yang selalu ngoding, bukan. Tapi misalkan orang yang, kalau misalkan software-nya mau dibikin di luar, dia yang akan cari info. Berapa sih kalau bikin software harganya, gitu ya. Jasa freelance-nya.
desainnya berapa, hostingnya berapa, gitu ya. Nah, itu tugasnya IT. Ini nanti ya ditunjuk teman kalian siapa, gitu ya. Nah, minimal 1 orang, minimal itu berarti bukan harus 1 orang, boleh lebih. Terus kemudian ada bagian general affair. General affair ini nyusun biaya operasional lain selain pajak, gitu ya, yang berhubungan dengan karyawan. Nah, beserta biaya lain yang timbul. General affair ini kayak dia ini yang ngurus bagian umum. Nah, bagian umum, gitu ya, yang selain yang diurus-urus oleh yang lain, lah dia yang ngurus. General affair, gitu ya. Kemudian ada marketing. Nah, marketing ini menyusun biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu banyak ya. Jadi silakan di breakdown sendiri oleh orang marketingnya, kemudian dicari biaya-biayanya berapa. Cari sumber yang terpercaya, serial mungkin. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu aja penjelasannya, singkat sekali gitu ya, penjelasan di akhir hanya merekap semuanya. Saya akan tunjukkan tugasnya minggu ke-13 ini, yaitu yang pertama kalian akan dengan kelompok kalian gitu ya, dengan kelompok kalian bagi tugas yang tadi ARD dan lain-lain, diskusi waktunya 60 menit gitu ya. Kemudian biayanya ditulis apa saja yang akan keluar ya sesuai dengan petunjuk tadi. Kemudian nanti akan presentasi hasil perincian biaya itu satu kelompok 5 menit ya. Nanti akan connect lagi streaming, kemudian akan saya panggil untuk presentasi seperti biasa gitu ya. Masing-masing kelas nanti akan presentasi. Oke. Nah, selain itu juga perlu saya tunjukkan juga untuk nanti UAS-nya. Kita nggak ada UAS ya, kita akan langsung presentasi project-nya. Jadi nanti 1 orang punya laporan bisnis plan dari aplikasi yang Anda rancang semuanya, mulai awal VPC, BMC dan seterusnya gitu ya, sampai tugas masing-masing kelompok dan divisinya. Nah, nilai plus jika poin VPC, BMC, serta poin-poin dalam proyeksi keuangan mencantumkan juga poin-poin yang tidak ada di contoh slide. Maksudnya apa? Kalau kalian hanya nyalin yang ada di slide, ya itu namanya nggak kreatif, nggak belajar lebih lanjut. Maka nilainya biasa-biasa. Kalau mau nilai lebih, pelajari hal lain, ketemu hal lain, masukkan lagi. Artinya berarti kalian mengembangkan diri kalian dan mengembangkan karya kalian. Berikutnya, nanti presentasinya berupa video. Jadi buat video presentasi dengan durasi 10-15 menit, ya, upload ke YouTube dan kumpulkan link YouTube-nya. Nanti akan saya siapkan linknya di ULS gitu ya. Nanti link YouTube-nya di ULS dikumpulkan kayak biasanya dulu. Jadi nanti di ULS week 14 saya akan bikin link namanya adalah project akhir gitu ya. Nanti dikumpulkan situ link YouTube-nya. Laporan bisnis plan juga nanti saya sediakan linknya untuk upload gitu ya. Laporan bisnis plan-nya berarti berupa laporan Microsoft Word gitu ya, di PDF-kan aja mungkin lebih baik supaya formatnya nggak rusak gitu ya. Slide presentasinya kalian juga kumpulkan, nanti saya bikinkan uploadannya juga di yang tadi saya bilang di link ULS namanya project akhir gitu ya. Nah, pengumpulannya maksimal adalah 6 Juni. Masih lama ya. Jadi kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan. Ya, berhubung kan ini juga hari raya tidak boleh mudik gitu ya. Jadi banyak waktu nih untuk mengerjakan, gitu ya. Pengumpulan maksimal 6 Juni 2020 jam 9 malam. Ya, pengumpulannya 6 Juni ya, ingat 6 Juni. Dengan presentasinya adalah 8 Juni. Ya, pengumpulan 6 Juni, presentasi 8 Juni. 8 Juni presentasinya sesuai jam perkuliahan karena tanggal 8 Juni itu masuk minggu 14 gitu ya. Yang dipresentasikan nanti pembagian tugasnya, siapa jadi ARD, siapa jadi finance dan sebagainya. Ide bisnisnya dipresentasikan lagi secara ringkas ya, ini di videonya itu ya presentasinya ya. Kemudian nilai inovasi dari ide bisnis Anda ya dipresentasikan juga, proyeksi keuangan bisnis Anda, dan terakhir kapan bisa BEP ya, seberapa yakin bisnis ini menjadi kenyataan. Oke. Kemudian apalagi yang belum saya sampaikan, ini sudah ya itu aja mungkin yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kelas. Oh iya, tanggal 8 Juni itu pas masuk itu kan berarti videonya sudah dikumpulkan sebelumnya, maka tanggal 8 Juni itu lebih ke tanya jawabnya.
Jadi tanggal 8 Juni nanti dipanggil per kelompok untuk tanya jawab. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah sampai di minggu 13 ini dengan sangat baik gitu ya. Mengikuti video-videonya dengan sangat baik. Selamat mengerjakan tugas minggu 13 ini dan semoga kita selalu sehat. Terima kasih.